Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyikal karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala, pada saat yang sejuk ini kita dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di rumahnya yang mulia. Setelah melaksanakan sholat subuh berjamaah, kita akan lanjutkan kegiatan rutin membahas tema sirah nabawiyah. Mudah-mudahan jumpa, temu, dan majelis ini diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak dan ibu sekalian, a'azzakumullah, kita lanjutkan di poin berikutnya. Kalau kemarin kita membahas setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, beliau membuat program besar jangka pendek yang tentunya nanti akan berimbas kepada jangka panjang. Di antara jangka pendek yang saat itu harus beliau canangkan adalah binaul masjid. Ini telah kita bahas, membangun masjid. Masjid ini menjadi sentral, membentuk sebuah kekuatan dan menciptakan peradaban baru sesuai dengan yang telah dijelaskan rambu-rambunya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian dijabarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu, untuk memperkuat ikatan batin antara muhajirin dan ansor, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membentuk sebuah ikatan yang kemudian dikenal dengan al-mu'akhah, mempersaudarakan orang-orang muhajirin dan ansor. Tetapi hanya atau tidak terbatas dengan dua program besar ini. Sebab mau tidak mau, secara fakta kaum muslimin saat itu berdampingan hidupnya dengan orang-orang di luar Islam. Di antara bangsa besar yang bahkan banyak sekali porsi mereka dikisahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quranul Karim adalah Bani Israel. Khususnya dari Bani Israel ini adalah orang-orang Yahudi, baik Yahudi asli maupun Yahudi yang sudah masuk ke dalam Yahudi. Karena sebagian penduduk kota Madinah asli orang Arab, sejarah dulu yang ternyata menjadikan sebab sebagian suku yang ada di kota Madinah masuk ke agama Yahudi sangat mewarnai dan memberikan kontribusi besar. Itulah sebabnya beberapa kabilah, beberapa suku di kota Madinah, mereka ternyata beragama Yahudi. Lantaran kalau belajar sejarah dan penyebab historisnya ini mewarnai. Karena dulu mereka dilanda kemiskinan, kefakiran, kemudian ditindas. Dari situlah salah satu sebab sebagian suku yang ada di kota Madinah akhirnya masuk ke dalam agama
Yahudi. Yahudi ini disandarkan kepada, menurut sebagian ahli sejarah, anak tertua Nabi Yakub alaihi assalam. Karena orang Arab biasa kalimat-kalimat atau kata-kata di luar Arab lalu diserap menjadi bahasa Arab, ada penyesuaian, maka huruf dzalnya yang harusnya Yahuda itu diganti menjadi huruf dal, sehingga disebut Yahuda. Anak-anaknya Yahuda disebut Yahudi. Jadi Yahudi ini berarti adalah semua keturunannya Yahuda, yang aslinya Yahuda pakai dzal. Dzal atau Yahuda ini anak tertuanya Nabi Yakub. Sehingga Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita mendengar istilah Bani Israel dan Yahudi, ini erat hubungannya, tidak bisa dipisahkan dan tidak dibedakan. Sebab Bani Israel itu umum. Bani Israel terdiri dari dua kata, Bani dan Israel. Bani artinya apa? Anak keturunan. Israel julukan Nabi Yakub alaihi salam. Israel juga ini terdiri dari dua kata, Isra dan Il, yang kalau digabung artinya kalau dalam bahasa Arab Abdullah, hamba Allah. Jadi Israel adalah hamba Allah, utusan Allah, dan ini julukan Nabi Yakub. Bani Israel berarti kalau diterjemahkan secara bebas, semua keturunan Nabi Yakub alaihi salam. Dari semua keturunan, anak tertuanya Nabi Yakub namanya Yahuda, yang kemudian disesuaikan dalam bahasa Arab menjadi Yahuda. Anak keturunannya Yahuda disebut Yahudi. Tetapi seiring berjalannya waktu, Bapak dan Ibu sekalian, Yahudi ini ternyata pada kemudian hari tidak lagi mengacu menjadi sebuah nasab atau keturunan, tetapi lebih kepada agama. Kita ketahui bersama, setelah para nabi dari Bani Israel meninggal dunia yang diakhiri oleh Nabi Isa alaihi salam diangkat oleh Allah ke atas langit, terjadi banyak perubahan di sana sini dan di dalam kitab suci mereka. Di antaranya kitab Injil. Dari perubahan-perubahan itu, ya tentu saja, jikalau sebuah aturan sudah tidak lagi diindahkan, tidak lagi dipatuhi, tidak lagi menjadi sebuah simbol yang kemudian harus diikuti, maka orang-orang yang memiliki penyakit dalam hati dan keimanan yang tidak tangguh, mereka akan membuat dan menciptakan sebuah gerakan dan peradaban yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada di dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam kitab suci Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini terjadi perubahan secara besar-besaran mewarnai kehidupan Bani Israel, khususnya orang-orang Yahudi. Mereka sudah kemudian menyimpang jauh dari ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala, dari ajaran Nabi Musa alaihi assalam, dari ajaran Nabi Isa alaihi assalam, sehingga pada akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala menambah penyimpangan itu. Sudah menyimpang karena perbuatan mereka sendiri, ditambah lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nas'alullaha salama wal afiyah. Kita memohon kepada Allah dijauhkan dari penyimpangan dalam kehidupan khususnya agama kita. Amin ya rabbal alamin. Kalau Allah sudah memberikan petunjuk, kita yakini tak ada satupun orang yang mampu membuat kita menyimpang dari agama, betul tidak? Dan kita berdoa, kita mudah-mudahan termasuk orang yang senantiasa mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala sampai akhir hayat kita. Dan ini permintaan kita minimal 17 kali, ihdinas siratal mustaqim. Tetapi sebaliknya, orang yang disimpangkan, orang yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, meskipun sejagat raya ini, dari makhluk Allah yang namanya manusia ataupun bangsa jin, seluruhnya bersatu untuk memberikan hidayah. Sanggup gak memberikan hidayah? Tidak sanggup, jamaah sekalian. Dan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan tidak termasuk golongan yang kedua ini. Amin ya rabbal alamin. Dari situ kemudian terciptalah sebuah akidah, sebuah keyakinan. Bukan lagi menjadi budaya
dan menjadi aturan dalam bermasyarakat, tapi menjadi sebuah keyakinan pandangan hidup yang mereka yakini ini bagian dari agama. Itu kenyataan. Dari situlah kemudian orang-orang di luar Yahudi, mereka pun ikut ke dalam aturan tersebut dan ke dalam keyakinan tersebut. Mereka memiliki kitab suci yang mereka yakini ini adalah sebuah kebenaran. Talmud di antaranya di sana memuat keyakinan-keyakinan yang mendarah daging, yang berakar kuat. Mereka yakini seyakin-yakinnya dan seterusnya sampai pada zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ini jeli, Rasulullah ini bijak, cakap, pandai, meskipun beliau tidak bisa baca dan nulis. Kalau seandainya tidak memiliki perjanjian dengan orang-orang Yahudi yang karakternya ini luar biasa, kalau kita membaca historisnya orang-orang Yahudi, berapa banyak pelanggaran-pelanggaran yang mereka lakukan di dalam agama Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang membawa agama Allah Subhanahu wa taala, baik kalangan para nabi, para rasul, ataupun orang-orang yang mendampingi para nabi dan para rasul, mereka alaihi musallatu wassalam. Nabi Zakaria, Nabi Yahya, mereka bunuh. Tak ketinggalan nabi terakhir Bani Israel, yaitu Nabi Isa alaihi salam, tak luput dari sasaran mereka. Apa salah para nabi yang ingin mengajak umatnya Bani Israel untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala? Ketika datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul terakhir, mereka menolak mentah-mentah karena alasannya nabi terakhir bukan berasal dari mereka sendiri. Ini hanya omong kosong belaka. Ini hanya alasan yang tidak bisa diterima oleh akal. Karena mereka sendiri juga yang telah membuat pelanggaran-pelanggaran yang begitu fatal kepada para nabi mereka, kepada para rasul mereka. Lah kok ujuk-ujuk setelah datang nabi terakhir, rasul terakhir, mereka tidak mau menerima lantaran alasan karena bukan berasal dari bangsa mereka. Ini sebuah alasan yang tidak bisa diterima. Dari sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memikirkan sebuah cara bagaimana supaya peradaban umat Islam bisa dibentuk, bagaimana akidah para sahabat kala itu bisa digembleng, bisa diajak, bisa ditempa supaya tangguh. Ini kan tidak bisa kalau seandainya kondisi tidak dalam keadaan kondusif, kondisi tidak dalam keadaan aman. Kondisi aman itu sangat-sangat menjadi salah satu faktor terbesar untuk bisa merealisasikan program yang kita sedang canangkan. Betul tidak Bapak dan Ibu? Kondisi aman itu salah satu faktor besar dan ini salah satu nikmat. Makanya kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala manakala kita merasakan keamanan, rasa aman, kondisi yang aman, supaya kita bisa melakukan aktivitas yang memang kita biasa lakukan sehari-hari. Nabi akhirnya membuat perjanjian dengan orang-orang Yahudi asli. Ada 3 suku asli bangsa Yahudi yang menetap di kota Madinah, dan juga orang-orang Yahudi dari suku-suku Arab yang kemudian mereka masuk agama Yahudi. Di antara 3 suku Yahudi asli dan permusuhannya paling besar, paling hebat kepada kaum muslimin, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah yang pertama Bani An-Nadir, yang kedua Bani Quraidah, yang ketiga Bani Qainuqa. Ini 3 suku Yahudi yang ternyata permusuhan dan dendam kesumatnya tuh nggak habis-habis. Bahkan ketiga suku ini mereka yang melanggar perjanjian itu sendiri, bukan kaum muslimin, bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka sendiri yang melanggar perjanjian. Paling tidak jamaah sekalian, ada beberapa butir, bahkan saya sempat melihat di salah satu sumber totalnya 46 butir. Yang mana ke-46 ini kalau ditelisik secara mendalam, salah satu penulis sejarah, beliau ini menguatkan dari ke-46 butir
sebenarnya itu ada dua perjanjian. Perjanjian antara kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi sebelum perang Badar, dan perjanjian kedua antara Muhajirin dan Ansor untuk saling tolong menolong di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi di kemudian hari para ahli sejarawan menggabungkan butir-butir perjanjian itu. Seolah-olah perjanjian ini adalah perjanjian yang satu diadakan oleh Nabi alaihissalam dengan orang-orang Yahudi. Di antaranya tentu saya tak akan membacakan begitu banyak, hanya beberapa saja, sebab sisanya itu berhubungan dengan suku-suku yang disebutkan dan itu isinya sama saja. Misalnya Yahudi Bani ini diperlakukan dengan adil, kemudian Yahudi Bani berikutnya diperlakukan sama seperti sebelumnya. Jadi intinya sama. Maka saya bacakan perwakilan saja. Yang pertama adalah kaum Yahudi dan orang Islam berkewajiban membantu satu dengan yang lainnya dan menginfakkan harta apabila dalam kondisi perang. Bisa dipahami? Apabila musuh di luar kota Madinah menyerang, wajib mereka saling membantu untuk mempertahankan wilayah kota Madinah. Kemudian yang kedua, yang berikutnya adalah kaum Yahudi dan kaum muslimin membiayai pihaknya masing-masing. Kedua belah pihak akan membela satu dengan yang lain dalam menghadapi pihak yang memerangi kelompok-kelompok masyarakat yang menyetujui piagam ini. Kedua belah pihak juga saling memberikan saran dan nasihat dalam kebaikan, bukan dalam perbuatan dosa. Jadi interaksi yang dilakukan oleh Nabi alaihissalam, yang dilakukan oleh kaum muslimin dengan orang di luar Islam, di mana tumbuh di situ harus dijunjung sebuah nilai-nilai toleransi, itu bukan barang baru Bapak dan Ibu sekalian. Istilah toleransi meskipun zaman dulu belum ada, tetapi aplikasi dan sifatnya itu sudah ditunjukkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Umat Islam telah memberikan itu semua. Umat Islam telah mengaplikasikan karakter-karakter toleransi dalam beragama, dalam kehidupan sehari-hari sudah sejak dulu. Bukan barang baru yang kemudian dikemas, bahkan ini diberikan khusus hanya untuk umat Islam. Umat Islam harus toleransi. Tidak perlu kita diajarkan toleransi. Nabi kita telah membuat sebuah rumus mendasar. Toleransi itu seperti apa dan bagaimana, cara aplikasinya seperti apa, sudah dijelaskan oleh Nabi alaihissalam dan dibuktikan tertuang dalam persetujuan dan perjanjian antara kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi. Yang berikutnya, seseorang tidak boleh berbuat jahat terhadap sekutunya dan sesungguhnya wajib membantu orang yang dizolimi. Kemudian sesungguhnya Yathrib. Apa itu Yathrib? Nama kota Madinah. Madinah sebelum berubah menjadi Madinah namanya Yathrib. Itu tanahnya haram, suci bagi warga piagam ini. Makanya disebut dengan tanah Haromain, dua tanah suci. Madinah dan Mekah itu dua tanah suci. Tetangga diperlakukan seperti memperlakukan diri sendiri. Allahu Akbar. Lihat jamaah sekalian, bagaimana indah dan tingginya ajaran agama Islam. Tidak memberikan mudarat, tidak mengganggu ketentramannya. Berikutnya, tidak seorang pun tetangga wanita boleh diganggu ketentraman atau kehormatannya. Islam termasuk agama yang menjunjung tinggi harkat martabat kehormatan wanita. Di saat yang sama, keyakinan-keyakinan umat lain memperlakukan wanita sedemikian rupa, tidak memiliki nilai, tidak memiliki kehormatan, dianggap hina, dianggap sesuatu yang mendatangkan kesialan. Salah satu kebiasaan sebagian suku bangsa Arab adalah mengubur anak perempuan hidup. Islam datang mengentaskan dan menghilangkan semua unsur-unsur dan kebiasaan seperti itu. Islam memposisikan wanita sebagai makhluk yang memang harus dimuliakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Tidak ada perbedaan antara orang yang satu dengan yang lainnya. Sebab kemuliaan tolak ukurnya adalah orang yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Allah tidak melihat fisik kita. Allah tidak melihat kekayaan kita. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala amwalikum. Allah enggak melihat fisik kalian. Yang tampan Allah lebih muliakan. Yang mukanya agak-agak nilainya turun, maka Allah tidak muliakan. Tidak seperti itu. Allah juga tidak melihat, kata Nabi SAW, materi yang kita miliki. Kalau seandainya Allah melihat materi, Fir'aun akan mendapatkan kemuliaan, Abu Jahal akan mendapatkan kemuliaan. Tapi Allah Maha Adil, Allah Al-Hakim, Maha Bijaksana, tidak melihat itu semua. Akan tetapi kata Nabi, lanjutan dari hadis ini, walakinallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah melihat hati, Allah melihat amal kalian, Allah melihat kemuliaan atau ketakwaan kalian. Bila terjadi suatu peristiwa, butir perjanjian berikutnya, atau perselisihan di antara pendukung piagam ini yang dikhawatirkan menimbulkan bahaya, diserahkan penyelesaiannya menurut ketentuan Allah Azza wa Jalla dan keputusan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Poin berikutnya, setiap orang wajib melaksanakan masing-masing sesuai tugasnya. Yang berikutnya, yang terakhir, sesungguhnya tidak ada yang melanggar perjanjian ini kecuali dia seorang yang zalim dan jahat. Betul, sebab tidak ada satupun butir ini yang merugikan dan menciptakan unsur kezaliman. Tidak ada. Kalau jamaah sekalian membaca keseluruhan butir, disebutkan secara rinci yang menunjukkan perhatian kaum muslimin yang kemudian dipimpin oleh Rasulullah SAW untuk menciptakan ketentraman, kenyamanan, kedamaian bersama. Disebutkan suku-sukunya supaya mereka merasa diapresiasi, mereka dihargai keberadaannya. Oh, umat Islam yang dipimpin oleh Rasulullah SAW menyebutkan suku kita, padahal kita berbeda keyakinan. Bagaimana kita dituliskan namanya dalam piagam itu, diberikan keamanan oleh Rasulullah SAW. Tapi emang, mohon maaf, saya menggunakan dasar orang Yahudi. Mohon maaf, yang saya sebutkan tadi, 3 suku yang asli. Suku apa saja? Bani Nadir, Quraidah, dan Qainuqa. Ini ternyata melanggar semua perjanjian itu. Kita sebut satu-satu secara umum di buku ini. Bani Qainuqa. Bani Qainuqa ini, mereka termasuk yang memusuhi Rasulullah SAW dan juga kaum muslimin, khususnya setelah perang Badar. Sehingga menyebabkan mereka itu diusir oleh Rasulullah SAW. Ingat, Rasulullah itu kan punya perangai yang baik, betul tidak Bapak Ibu? Budi pekerti luhurnya luar biasa, sampai dipuji oleh Allah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, sampai dipuji oleh Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau memiliki budi pekerti yang luhur. Tetapi ketika Rasulullah sampai bersikap begitu tegas mengusir Bani Qainuqa keluar dari kota Madinah, berarti pelanggaran mereka kan begitu fatal, betul tidak? Di antara yang menyebabkan mereka diusir ke negeri Syam, tidak boleh membawa senjata. Bayangkan, sampai nggak boleh membawa senjata. Di antara penyebabnya adalah pada saat seorang muslimah memakai cadar. Nih, salah satu hikmah kita belajar sejarah Bapak dan Ibu sekalian, mengetahui mana yang memang itu budaya Arab, mana yang memang itu bagian dari agama Islam. Jilbab itu bukan budaya Arab Bapak dan Ibu sekalian. Kalau mau jujur, mari kita buka buku-buku sejarah aslinya. Pakaian budaya Arab itu seperti apa aslinya? Dalam hal ini, yang namanya, apa tadi saya katakan? Cadar, itu memang sudah biasa. Terlepas dari masalah apa hukum memakai
cadar, apakah wajib atau sunnah? Ini masalah fikih. Yang jelas masalah cadar itu sudah hal biasa di kalangan kaum muslimat, di kalangan para sahabat Nabi, dari kalangan wanita. Kembali, jadi wanita ini ke pasar orang Yahudi Bani Koinuko untuk bermuamalah, ya, jual beli seperti itu katakanlah. Salah seorang Yahudi ini iseng, hingga kemudian pas jalan auratnya terbuka. Allahu alam, tidak disebutkan aurat seperti apa, ya kita katakan aurat demikian. Kemudian dia berteriak, kaget, ada seorang muslim datang melindungi dan membantu, hingga kemudian terjadilah pembunuhan terpaksa. Yang muslim ini membunuh orang Yahudi tersebut. Teman-temannya orang Yahudi tidak terima membunuh orang muslim ini. Terjadilah pertempuran. Maksudnya terjadilah perkelahian, perselisihan. Melihat ini semua Rasulullah SAW marah, diusir semuanya Bani Koinuko ke negeri Syam, keluar dari kota Madinah. Ini. Dan Bani Koinuko ini termasuk salah satu suku yang memiliki perjanjian damai atau sekutu dengan suku Khazraj dan suku Aus, dua suku besar di kota Madinah. Salah satunya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul, gembongnya munafik. Jadi Bapak Ibu sekalian, namanya kan Abdullah. Orang Arab biasanya namanya pendek-pendek kan, yang panjang itu bin-binnya. Abdullah bin Ubay bin Salul. Umumnya nama itu kan disertai dengan nama bapak, nama kakek, misalnya gitu. Kayak saya misal Yunus bin bapak saya bin kakek saya, karena memang urutannya adalah laki kayak Imam Syafi'i. Ada yang tahu nama asli Imam Syafi'i, dan Syafi'i itu diambil dari apa? Ada yang tahu? Yang tahu saya kasih satu gelas spit. Jadi nama beliau itu aslinya Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Uthman bin Syafi'. Kakek keberapa? Muhammad bin Idris bin Al-Abbas, kakek pertama, bin Uthman bin Syafi'. Kakek ketiga. Diambil dari kakek ketiga inilah yang kemudian Imam Syafi'i lebih dikenal, Asy-Syafi'i. Padahal aslinya adalah Muhammad. Lantaran orang Arab namanya hampir sama, Muhammad kan Muhammad yang mana? Makanya cara membedakan antara satu dengan yang lainnya, kadang-kadang nama kakeknya, kadang-kadang nama negeri tempat lahirnya, seperti Imam Bukhari. Nama aslinya siapa? Nama aslinya Muhammad juga, Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Bardasbah bin Al-Mughirah bin Bardasbah. Bardasbah ini orang Persia. Makanya Imam Bukhari itu bukan orang Arab, beliau keturunan orang Persia. Bardasbah, kakek beliau ini orang Majusi. Sedangkan anaknya namanya Al-Mughirah kemudian diasuh oleh penguasa kota Bukhara. Kalau mungkin sekarang itu Uzbekistan kali ya, kurang lebihnya Uzbekistan, masuk Islam. Ya akhirnya jadilah Imam Bukhari termasuk keturunan Muslim. Bardasbah ini aslinya orang Persia. Nama Imam Bukhari Muhammad bin Ismail. Jadi seperti itu. Ada yang intinya demikianlah, ada yang kunyahnya kan seperti itu. Abdullah bin Ubay bin Salul, Abdullah namanya dia. Kemudian Ubay nama bapaknya. Salul ini bukan nama kakeknya, tapi nama ibunya. Kenapa demikian? Allahu alam. Ya namanya juga setiap negara kan punya ciri khas sendiri-sendiri ya Pak ya. Nggak tahu kenapa. Yang jelas Salul ini nama ibunya Abdullah ini. Jadi seolah-olah Abdullah anak dari Ubay dan anak dari Salul. Ubay bin Salul, gembong munafik. Dia datang kepada Nabi SAW seraya mengatakan, "Hai Muhammad." Manggilnya saja Muhammad. "Berlaku lembutlah kamu pada budak-budakku dengan kata-kata yang baik." Sampai panjang pembicaraannya. Sampai tangannya Abdullah bin Ubay bin Salul ini masuk ke kantong bajunya Rasulullah SAW. Entah maksudnya seperti apa, atau apakah cara seperti itu termasuk ciri khas yang menunjukkan pada waktu itu bagaimana? Tidak, saya juga tidak paham.
Sampai Nabi SAW marah, kemudian mengatakan hum laka. Ya sudah, kalau begitu mereka hak kamu. Tidak diberikan keputusan yang terlalu fatal oleh Nabi SAW. Minimal diusir saja oleh Nabi SAW. Kemudian Bani An-Nadir. Begitu juga Bani An-Nadir, mereka memiliki siasat membunuh Rasulullah SAW dengan cara mengundang 30 sahabat termasuk Nabi ke perkampungan mereka. Setelah sampai 3 orang termasuk Nabi diundang lebih kepada salah satu dari mereka ke rumahnya. Nah, untungnya ada seorang wanita yang memberitahu keponakannya yang masuk Islam bahwa Nabi itu hendak dibunuh. Kemudian disampaikan kepada Nabi, Nabi tidak jadi ke orang yang mengundangnya ini. Nabi balik lagi ke kota Madinah bersama para sahabat. Besoknya dikepung, diserang oleh Nabi, diusir lagi ke negeri Syam. Kemudian yang terakhir ini nanti ada pembahasannya sendiri, yaitu Bani Quraidah. Bani Quraidah ini sebab munculnya yang terjadi pada tahun ke-5 Hijriah, yaitu perang Ahzab atau perang Khandaq. Bahkan sampai ada suratnya, surat Al-Ahzab. Ini nanti pembahasannya kata penulis. Nah, inilah dia beberapa butir dan beberapa ringkasan kecil dari penulis mengenai pelanggaran 3 suku Yahudi di kota Madinah. Bani Quraidah, Bani Nadir, dan Bani Qainuqa.